Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagian ketiga dari ucapan Yesus di atas salib ini menggambarkan kemanusiaan dan hubungan Yesus dengan keluarganya. Terlebih atau khususnya dengan orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Mari kita baca ucapan kasih dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kita sama-sama berdiri. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebagai manusia, Yesus lahir dari keluarga Yusuf. Jadi, saudara pernah lihat Mr. Bean ya? Jadi ada cahaya gitu, tahu-tahu dia ada di lapangan gitu ya. Jadi Mr. Bean itu bisa lucu gitu karena turun dari langit, saudara. Ya. Nah, Yesus tidak seperti itu. Dia hadir ke dalam dunia dalam proses yang normal. Artinya, memang bukan dibuahi oleh seorang pria, tetapi proses lainnya normal. Dikandung oleh Maria, dilahirkan, dan dari bayi diurus sama seperti anak-anak pada umumnya. Dan dia hidup benar-benar sebagai manusia. Jadi saudaraku, sebagai manusia Yesus lahir dari keluarga Yusuf. Yusuf ayahnya secara manusiawi, dan Maria adalah ibunya secara jasmani. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menghadirkan Yesus ke dalam dunia ini. Tatanan hubungan antara orang tua dengan anak tetap berjalan normal, seperti layaknya keluarga lain. Jadi kita punya keluarga, ada yang punya anak, ada yang nanti akan punya anak. Yesus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga Yusuf, dia seperti itu. Kira-kira menurut saudara, Yesus waktu kecil nakal enggak? Saudaraku, Yesus sama seperti anak-anak lain. Tetapi Yesus juga punya rasa hormat, penghargaan, dan kasih yang tetap Yesus junjung tinggi di dalam keluarga. Itu terpelihara. Mungkin itu bedanya. Ada anak-anak yang bandel, nakal, tapi tidak lagi menghormati orang tuanya. Yesus enggak, dia nakal, bandel, tetap hormat pada orang tua. Yesus sebagai anak sulung, dia waktu berada di atas salib dia ingat. Karena waktu itu Yusuf telah meninggal, jadi Maria itu ada dalam tanggung jawab Yesus sebagai anak laki-laki, sebagai anak sulung. Jadi selama Yusuf meninggal, Maria itu menjadi tanggung jawab Yesus. Maria dan Yesus punya adik-adik secara jasmani. Jadi ibunya dan adik-adiknya menjadi tanggung jawab Yesus. Nah, ini saudaraku yang jadi pemikiran Yesus rupanya. Waktu dia di atas salib, menjelang kematiannya, dia ingat. Nanti mama saya sama siapa? Karena selama ini saya yang bertanggung jawab. Nah, itu loh saudaraku yang perlu ditelusuri latar belakangnya. Jadi ada rasa kasih, ada rasa tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap ibunya, sehingga dia mengatakan ini saudaraku. Waktu dia di atas salib, dia lihat ada Maria di pojokan sono. Dia bilang, "Bu, ini anakmu."
Maksudnya, inilah anakmu dikit lagi mati. Karena yang di atas salib itu udah tahu, nggak akan diturunkan sebelum mati. Dan dia melihat, Alkitab mengatakan ada murid-murid. Ini kira-kira saya membayangkan posisinya ya. Yang kelihatan itu Maria dan wanita-wanita lain. Lalu kelihatan juga mungkin berada di balik wanita-wanita ini. Ada murid-murid. Lalu dia lihat ada Yohanes. Dan kepada Yohanes dia bilang, ini ibu. Apakah itu ibunya Yohanes? Bukan. Itu ibunya Yesus. Tetapi perkataan ini mengindikasikan bahwa Yesus menitipkan. Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dan kemudian Alkitab mengatakan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mungkin tinggal atau sewaktu-waktu datang pintu itu terbuka untuk Maria, rumahnya Yohanes. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal dari pembacaan kita sebelum sampai khususnya pada ucapan itu sendiri. Ada wanita-wanita pemberani. Saudaraku, ini saya lihat luar biasa. Ada wanita-wanita pemberani yang selalu ada di dekat Yesus ketika Yesus menjelang disalib sampai disalib. Ya, ada wanita-wanita pemberani yang mempunyai keberanian jauh melebihi murid-murid pria. Ya, jadi ini luar biasa, saudaraku. Ternyata wanita lebih berani dari pria. Coba aja kalau naik motor. Kalau ada yang nyelonong-nyelonong gak karuan, pemberani kan? Ya kan? Biasanya siapa itu? Ibu-ibu. Pasang sen ke kiri, beloknya ke kanan. Pemberani itu. Orang mau marah nggak jadi marah karena ya percuma nggak marahin ibu-ibu. Polisi jadi lawan ya. Tapi ini beraninya berani sungguhan, saudaraku. Beberapa wanita ini berani sungguhan. Kemana para murid pria? Saudara-saudaraku, sejak Yesus ditangkap, saudara. Sejak Yesus ditangkap. Murid-murid pria tercerai-berai. Walaupun mereka ingin tahu keadaan, ingin tahu perkembangan, tetapi ketakutannya lebih dominan. Rasa takut itu lebih menguasai. Sebenarnya sama dengan kondisi sekarang, zaman pandemi. Takut, berani, mana yang lebih banyak? Takut. Apalagi soal ke gereja. Saya appreciate untuk saudara, karena saudara sebenarnya takut. Iya atau ya? Takut kan? Tapi berani untuk ke gereja. Amin. Saudara ngerti nggak yang saya maksud? Halo? Sebenarnya saudara itu takut atau berani sih? Ya? Menurut saya sebenarnya takut. Menurut saya. Tapi karena tahu bahwa seorang percaya itu ke gereja, ketika gereja mulai dibuka, saudara memberanikan diri. Kira-kira kalimatnya betul begitu? Sebenarnya takut, tapi memberanikan diri. Betul nggak kalimatnya? Amin? Sebenarnya kita ditakut, ya. Nanti ketemu banyak orang, nanti tertular. Saudara punya pikiran gitu nggak sih waktu mau ke gereja? Punya. Tapi kenapa saudara datang? Memberanikan diri. Memberanikan diri. Tapi ada yang memberanikan diri cuman ke mall. Kalau ke gereja nggak punya keberanian. Memberanikan diri waktu rekreasi, tapi ke gereja nggak punya keberanian. Itu banyak. Ini bukan jemaat di sini loh. Kalau jemaat di sini baik-baik kok. Yakin.
Loh, saudara lihat setiap minggu kan penuh gereja ini. Kan gitu. Sebagian beranian itu. Ya saya harap kita walaupun takut tetap memelihara keberanian kita. Amin. Yesus menjaga dan melindungi kita. Petrus dan kawan-kawan hanya berani mengikuti Yesus dari jauh. Cari aman, cari selamat sendiri. Iya saudaraku, cari aman, cari selamat sendiri. Dia cuma dari jauh ngintip-ngintip gitu. Ngintip-ngintip. Contoh waktu Tuhan Yesus ditangkap di depan pengadilan. Petrus di mana saudaraku? Alkitab bilang mengikuti dari jauh. Kumpul-kumpul, menghangatkan diri di api unggun. Waktu ditanya, enggak, saya enggak kenal dia. Kan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, murid-murid pria tercerai-berai karena takut. Lalu saudaraku, di mana para murid wanita? Ada berapa wanita yang terus berada dekat Yesus? Baik yang tercatat dalam Alkitab maupun yang menjadi catatan sejarah. Saudara, yang di Alkitab kita akan lihat ada beberapa nama. Dalam Yohanes 19 ayat 25 yang kita di atas ayat yang kita baca tadi. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Rupanya nama Maria banyak. Di gereja kita ada nggak nama Maria? Nggak ada ya. Ini nama wanita yang ada dekat salib. Maria, ibu Yesus. Maria, saudara dari ibu Yesus. Maria juga. Lalu istri Kleopas. Lalu Maria Magdalena. Itu ada selalu dekat Yesus. Dan kalau saudara ingat tadi bicara tentang jalan salib, ada satu wanita yang menurut tradisi dia memberikan sapu tangan untuk mengelap luka-luka yang ada darahnya. Siapa namanya? Veronica. Ya. Dan ada wanita-wanita lain yang punya keberanian. Dan bapak-bapak jangan malu ya hari ini ya. Tapi jangan juga para wanita jadi punya kebanggaan berlebih. Ya. Jadi para wanita ini mereka adalah wanita pemberani dan menjadi saksi penderitaan Kristus. Lihat dari dekat. Lihat dari dekat. Lalu Yesus itu bisa lihat ada murid-murid. Padahal mereka ngumpet. Kira-kira gimana ya? Itu salibnya di sono ya. Salibnya di sono ya. Kira-kira kamu ngomong gitu. Nunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk. Ngomong sama sini. Itu lagi ngapain gitu. Itu lagi itu tuh yang berdiri itu anggap aja itu. Nah, kira-kira yang begini siapa ini? Ya? Yang enggak, yang ini di belakang nih. Jadi ini di dalam imajinasi saya ya, dia nggak berani. Iya Maria itu ya Yesus itu nggak berani. Ini si Maria ini lagi ngomong nunjuk-nunjuk gitu. Harusnya kan ikut ngobrol di sini ya. Iya ya gitu ya. Ini enggak, begini. Ngintip. Kira-kira Yohanes, Petrus dan lain itu begini dia. Ya, makasih ya. Enggak berani terang-terangan. Ngintip aja. Tapi Yesus masih bisa melihat bahwa di sana ada muridnya. Yesus masih sempat lihat ada Yohanes di sana. Saudara-saudaraku, para wanita itu berada dekat salib. Poin 2. Pada saat penyalipan, yang terjadi adalah suasana tegang dan menakutkan. Ya, itu pasti ada 3 orang dihukum mati. Suasananya tegang, menakutkan. Jauh dari suasana nyaman. Tetapi para wanita ini punya keberanian
yang luar biasa untuk terus berada di dekat salib. Dia monitor, dia lihat detik per detik perubahannya seperti apa, keadaan Yesus seperti apa. Artinya begini saudaraku, para wanita ini berani menanggung resiko. Nggak seperti para pria yang berada di balik wanita-wanita. Tapi wanita-wanita ini berani tanggung resiko. Mereka tahu apa akibatnya jika mereka ketahuan. Mereka tahu akibatnya apa. Akibatnya akan ditangkap, diadili juga. Mereka tahu apa resikonya dan mereka tidak takut dan mereka tetap berada dekat Yesus. Mereka lakukan itu. Mereka mengambil resiko. Dan mereka ini menjadi saksi mata kejadian yang berlangsung 6 jam plus ketika ditangkap subuh. Jadi kira-kira 12 jam. 12 jam. Mereka terus monitor, mereka terus lihat. Memang tidak ada Injil yang ditulis oleh wanita. Tapi sumber penulisan Injil sangat mungkin didapatkan juga dari para wanita-wanita ini. Karena murid-murid hanya melihat dari jauh. Saksi mata kejadiannya adalah para wanita, saudaraku. Ya, mereka lihat langsung apa yang terjadi sampai saat terakhir, sampai Yesus mati. Nah, baik saudaraku, bagian ketiga, kasih dan tanggung jawab. Nah, ini dia yang merupakan ucapan kasih kepada ibunya, didorong oleh rasa kasih dan tanggung jawab. Yesus menyadari betapa beratnya kehidupan seorang wanita ketika suaminya telah meninggal. Makanya di Alkitab ditulis kalau suaminya sudah meninggal itu dengan kata-kata janda. Ya. Saya sendiri kalau saudara perhatikan sangat jarang mengucapkan itu. Saya sebut ibu di Sarfat, ibu yang kasih persembahan, gitu ya. Saya biasa sebut itu. Tapi bahasa Alkitab itu menunjukkan kalau itu seorang yang sudah ditinggal suami, hidupnya menderita. Karena nggak ada lagi penghasilan tetap yang biasa dikerjakan oleh suami. Begitu. Bahkan kita lihat beberapa wanita yang sudah suaminya meninggal, itu sampai ada yang punya hutang banyak dan lain sebagainya. Dan di gereja awal, Paulus menuliskan supaya wanita-wanita seperti ini diperhatikan oleh gereja, kecuali wanita yang ditinggal suaminya dan punya warisan kekayaan banyak, itu beda lagi. Dan selama ini, selama bertahun-tahun, setelah Yusuf meninggal, Yesuslah yang merawat, memelihara ibunya dan adik-adiknya. Dan kemudian saudaraku, Yesus tahu beberapa saat lagi dia akan meninggal. Yesus memikirkan tentang masa depan, siapa yang rawat ibu, siapa yang jagain ibunya, dan seterusnya. Dengan siapa ibu tinggal, siapa yang urusin kalau dia sakit. Ya memang Yesus punya adik-adik. Tetapi dia juga ingin ada salah satu dari murid-muridnya membantu. Dan pemikiran-pemikiran ini menjadi beban Yesus sebagai anak. Jadi ini hubungan keluarga ini, saudara. Sekarang anak-anak, ya di sini anak-anak orang tuanya kebanyakan masih muda-muda, kecuali kemarin Pak Saragi Tuhan panggil. Nah, saya pikir anak-anaknya juga sudah membicarakan, menceritakan ke saya juga bagaimana nanti ibunya, gitu ya, bagaimana nanti ibunya tinggal dan bagaimana kehidupannya. Mereka membicarakan. Nah ini Yesus yang menjadi tulang punggung, sebentar lagi meninggal. Dia pikir gimana ibu saya, bagaimana mama saya. Itu jadi beban tersendiri bagi Yesus. Bahkan
ketika dia menderita di atas salib. Coba saudaraku, di atas salib, udah mau mati itu saudaraku. Dia pikirin siapa? Orang-orang lain. Dia pikirin orang yang penjahat. Dan dia tahu penjahat ini dulu mau mencelakakan dia. Dalam legendanya seperti itu. Dia mintakan ampun pada orang yang menganiaya. Dan yang ketiga hari ini saudaraku, dia ingat ibunya. Kalau urutannya sebenarnya harusnya ibunya dulu yang diingat ya. Ini orang lain. Hati Yesus itu begitu luas, begitu lapang. Dia memikirkan banyak orang. Tapi dia tidak lupakan keluarga. Boleh kita pikirkan orang lain. Harus kita pikirkan orang lain juga. Tapi jangan lupakan keluarga. Jangan lupakan keluarga. Ya. Kasih dan tanggung jawab Yesus sebagai seorang anak kepada orang tuanya diwujudkan dengan perkataan ini. Ibu, ini anakmu. Anak yang selama ini memikirkanmu. Anak yang selama ini merawatmu. Tapi sekarang gak bisa lagi. Itu yang ada dalam pikirannya. Ibu, ini anakmu. Keadaannya begini sekarang. Itu darah mengucur. Kepalanya sudah gak bisa tegak lagi. Tapi dia masih ingat ibunya. Dan ketika dia lihat Yohanes, dia katakan, ini ibumu. Anggaplah Maria itu sebagai ibu kandungmu sendiri. Anggaplah Maria itu ibumu. Rawat dia, jagai dia, pelihara dia. Itulah pesan Yesus. Walaupun hanya dengan kata-kata, inilah ibumu. Tapi sebenarnya pesan ini panjang. Pesan ini mengandung unsur tanggung jawab dari yang mengatakannya dan meminta tanggung jawab dari yang disampaikan kepada seseorang itu. Jadi saudaraku, perkataan ini diucapkan sebagai rasa tanggung jawab dan kasih sebagai seorang anak kepada ibunya. Bersyukurlah saudara-saudara kalau kita masih segar, masih sehat dan kita punya ibu yang harus kita perhatikan, kita rawat. Ya. Tapi kalau sekarang saudara masih punya ibu yang bisa saudara rawat, bisa saudara perhatikan, ya bersyukurlah, ambillah kesempatan itu. Yesus ingin merawat ibunya lebih jauh, lebih lanjut. Tapi dia mau, sebentar lagi mati. Dan dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Saudara-saudaraku, Yesus memikirkan kelangsungan hidup Maria. Yesus mengkhawatirkan dalam tanda kutip ya. Walaupun dia sebagai Tuhan, dia bilang jangan kamu khawatir akan hari esok dan seterusnya. Tapi sebagai manusia yang sebentar lagi mati di atas salib, Yesus mengkhawatirkan keluarganya, mengkhawatirkan kelangsungan hidup ibunya dan keluarganya. Bagaimana nanti setelah ibu dan adik-adik ini setelah saya meninggal. Dia khawatirkan itu. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita harus tunjukkan kasih dan tanggung jawab kita kepada orang tua. Orang tua itu ada dua, ayah dan ibu. Orang tua itu ada 4 untuk mereka yang sudah berkeluarga. Ayah dan ibu saudara, ayah dan ibu mertua. Jadi lebih banyak ya. Jadi ada rasa kasih dan tanggung jawab. Dan rasa kasih dan tanggung jawab itu harus ditumbuhkan. Harus dimulai. Bukan ketika orang tua sudah loyo gak bisa apa-apa. Harus dibangun dari sekarang. Dari kita kecil. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah
yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Teruskan aja ayat 3. Enggak ya, enggak bisa ya. Oke. Jadi saudaraku, rasa hormat dan taat kepada orang tua itu diwujudkan dalam kasih dan tanggung jawab. Rasa taat dan hormat diwujudkan dalam kasih dan tanggung jawab. Kapan itu? Jangan menyesal kemudian, saudaraku. Harus dimulai dari sekarang. Oh, enggak apa-apa sih, orang tua masih sehat kok. Orang tua masih bisa sendiri. Saudaraku, saudara yang berpikir gitu, saya katakan, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal. Dari sekarang, ketika orang tua sehat, senangkanlah mereka. Tunjukkan saudara bertanggung jawab terhadap orang tua. Ini tidak mudah. Karena sebagai keluarga sendiri, sebagai pribadi, biasanya kita lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga. Kan seperti itu ya. Tapi jangan lupakan, orang tua juga menjadi bagian tanggung jawab keluarga. Puji Tuhan. Itu bagian dari tanggung jawab dan rasa hormat. Yohanes berada di samping Maria. Tadi saya sudah gambarkan, menarik saudara menggambarkan seperti itu. Walaupun takut, tapi rasa ingin tahu mendorong Yohanes untuk sedapat mungkin melihat Yesus. Dan Yohanes ada dekat Maria. Bisa jadi tadi agak tersembunyi, mungkin kelihatan nongol kepalanya atau jidatnya doang, tapi Yesus tahu bahwa itu adalah Yohanes. Dan pada waktu yang sempit, pada limit waktu, dan beban penderitaan yang sangat berat, Yesus masih bisa mewujudkan tanggung jawab dan menitipkan Maria kepada Yohanes. Dan Yohanes menerima tanggung jawab ini dengan menerima Maria di rumahnya sebagai ibunya. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kasih dan tanggung jawab kita tetap harus kita lakukan. Kasih dan tanggung jawab kita tetap harus dilakukan. Terhadap Tuhan, terhadap orang tua. Orang Israel merasa kalau dia sudah bertanggung jawab terhadap orang tua, nggak perlu bertanggung jawab terhadap Tuhan. Sampai Tuhan bilang, jangan karena sudah memelihara orang tua, tidak taat pada perintah Tuhan. Tentang persepuluhan misalnya. Karena merasa sudah merawat orang tua, dia nggak kasih persepuluhan kepada bait Allah. Atau sebaliknya, karena sudah kasih perpuluhan, nggak mau kasih kepada orang tua. Dan itu ternyata terjadi sampai hari ini, saudaraku. Untuk orang-orang Kristen. Ada yang beralasan, saya sudah kasih Tuhan, orang tua masih segar, masih kerja, masih punya pemasukan. Buat apa lagi sih kasih ke orang tua? Itu saudaraku. Ada yang karena sudah kasih orang tua, gereja kan udah kaya, gereja udah bagus, pendetanya sebentar-sebentar keluar negeri, saudaraku. Gak peduli, karena itu bukan urusan saudara. Tugas kita adalah mentaati firman Tuhan. Apa firman Tuhan katakan? Orang tua dan Tuhan kita harus kasihi dan bertanggung jawab. Yesus memberi contoh yang sangat nyata. Bahkan di atas salib, dalam penderitaan, ia tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai keluarga. Di atas salib itu, saudaraku, Yesus bertanggung jawab terhadap Bapa. Dia tanggung dosa umat manusia, tapi terhadap orang tuanya, terhadap ibunya, dia tetap bertanggung jawab. Mari kita teladan ini, jangan kita lewatkan kesempatan sehingga di belakang hari kita menyesal. Lakukan sekarang, kasih dan tanggung jawab terhadap orang tua dan terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat akan salib. Yesus mati di sana. Menjelang kematiannya dalam keadaan menderita. Tubuhnya luka, penuh darah.
dia masih memikirkan orang-orang lain. Dia masih ingat orang-orang lain yang menganiaya. Dan hari ini kita mendengar firman, Yesus tetap ingat ibunya. Ibu yang melahirkan dia, ibu yang merawat dia. Dia khawatirkan, dia titipkan sebagai rasa tanggung jawab dan kasih yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan keluarga. Pegang salib itu, sekalipun dunia ini menjadi abu. Pandang salib itu, sekalipun penderitaan begitu berat. Pandang salib itu, ketika dosa mendesak saudara. Pegang salib itu, ketika iblis mengganggu hidupmu. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Hidup yang putus asa. Putus asa tak berarti. Jalan tanpa harapan yang pasti. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Bila jadi selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib. Kita angkat tangan kita, katakan bila zaman berlalu. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang. Sekali lagi katakan bila zaman berlalu dengan yakin. Bila zaman berlalu,
Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang mendorong kami apapun yang terjadi untuk tetap berpegang pada salib, tetap pandang salib itu. Karena dari salib itu mengalir kekuatan, dari salib itu mengalir keberanian, dari salib itu mengalir kesembuhan, dari salib itu mengalir kelepasan dari belenggu setan, dari salib itu mengalir anugerah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati ya Tuhan, sehingga kami dikuatkan. Sebagai orang percaya kami taat pada Tuhan lebih dari semua. Tapi kami juga mengingat keluarga, orang tua kami terutama. Biar Tuhan tanamkan itu di hati kami semua. Sehingga muncul di hati kami kasih dan tanggung jawab terhadap orang tua. Apakah itu ayah ataukah itu ibu. Biar kami bertanggung jawab sebagai anak-anak terhadap orang tua kami. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati dengan kasih yang bertambah-tambah, berkat-berkat jasmani, rohani yang melimpah, sehingga seluruh pelayan-pelayan Tuhan semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera sukacita. Kami yakin ada kuasa dan kemenangan dalam ibadah ini. Ada kuasa dan anugerah yang besar. Ada kuasa dan kelepasan dari belenggu setan dalam ibadah ini. Sehingga kami pulang dengan sukacita dan kemenangan. Amen. Terima kasih Tuhan. Berkati korban persembahan anak-anakmu, baik persembahan untuk pekerjaan Tuhan secara rutin, persepuluhan, biar Tuhan balas berlipat ganda, juga persembahan untuk menutup dana renovasi yang masih kurang, Tuhan juga memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.